Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, kita mulai ujian komprehensif atas nama Pak Al Akhirin, SPD dari SMK Yadika Jambi. Baik Pak, sehat, sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Iya, kita hanya nanya-nanya seputaran kurikulum Merdeka. Sudah berapa lama Bapak mengajar PAI? Alhamdulillah sudah kurang lebih 5 tahun, Bu. Alhamdulillah 5 tahun. Baik, dalam 5 tahun, berapa kurikulum yang pernah Bapak jumpai? Dua, K13 Saya dua sama kurikulum 13 Merdeka. sama DK, Bu. Betul, Bu. Oke, apa yang membedakan antara kurikulum Merdeka ini dengan K13? Baik, Bu. Pembedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13, di kurikulum K13 masih terdapat siswa guru menjadi penceramah atau memberi materi. Sedangkan pada kurikulum Merdeka ini siswa langsung terjun ke lapangan atau siswanya langsung untuk belajar, kemauan siswa untuk belajar. Jadi proses pembelajaran tergantung pada minat siswanya, Bu. Pada minat. Iya, Bu, betul, Bu. Oke. Apa yang melandasi kurikulum, landasan perkembangan kurikulum ini? Ada berapa landasan? Kan Landasan tadi perkembangan Bapak menjumpai dari K13 yang Bapak temu baru ke Kumer. Baik, ada landasan apa yang Bapak pahami dalam perkembangan kurikulum? dalam perkembangan kurikulum, Bu ya. Iya. Eh, untuk mengenai landasan dalam pengembangan kurikulum, tentu dalam perkembangan kurikulum ada step by step-nya, Bu. Maka landas-landasan yang harus dipahami untuk memahami kurikulum itu pertama kita harus mengetahui esensialnya dulu, Bu. Esensial, kemudian tujuan dari proses kurikulum itu tersebut, bagaimana Mhm. proses pembelajaran akan berjalan dengan baik kalau kurikulumnya dapat terlaksana dengan baik, Bu. Jikalau dalam perubahan-perubahan kurikulum ini menjadi patokan yang harus dituntut oleh seorang guru, guru harus bisa berkembang mengikut perubahan zaman, menjadikan pembelajaran itu langsung dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Nyata ya, real. Nyata real, Bu. Heeh, kehidupan. Ya. Oke, Bapak dalam mengembangkan mengembangkan modul ajar Bapak, apa prinsip-prinsip yang Bapak pahami, yang Ya, ambil? ya, prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum ketika saya membuat modul ajar, Bu ya. Iya, modul ajar. Ya, prinsip ketika memasang modul aja pertama tujuannya, Bu, kita kita patokan dulu. Ketika tujuan itu dapat terlaksana dengan baik, maka proses pembelajaran juga akan dapat dengan baik. Kemudian dari modul yang kita buat adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran harus kita sebagai guru harus mengonsep perencanaan pembelajaran itu dengan baik. Kemudian pembelajaran itu buatlah semenarik mungkin, menarik dan tidak eh, membosankan bagi siswa. Jikalau pembelajaran itu tidak membosankan bagi siswa, pembelajaran proses transfer pembelajaran juga akan dapat berjalan dengan baik juga, Bu. Seperti itu, Bu. Eh, Kemudian implementasi dari kurikulum Merdeka ini pada proses pembelajarannya lebih menggunakan pendekatan diferensiasi. Sementara ciri khusus ini menunjukkan secara tegas posisi kediferensiasian adalah mengelompokkan capaian pembelajaran siswa. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, contoh pengelompokan dalam proses Capaian pembelajaran, iya. capaian pembelajaran, kita membuat model pembelajaran, Bu. Model pembelajaran yang ideal untuk diterapkan sebagai proses dalam pembuatan proses pembelajaran. Jikalau sudah komponen, kita memperhatikan kompetensi awal, kompetensi yang ada pada siswa,
maka karakter yang menjadi fondasi konvensional dalam proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Itu Bu. Eh, dalam modul ajar yang telah dibuat ya, Bapak buat ini, Ya, Bu. model apa yang Bapak gunakan? Model, metode, dan strategi pembelajaran. Ya, kalau model saya model PBL. PBL itu masuk dalam model, Bu. Iya, model PBL. PBL, problem based learning, kemudian Mm-mm. strategi yang saya sampaikan ketika dalam proses pembelajaran, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Kemudian setelah itu mengarahkan kepada siswa untuk langsung mencari atau membuat kelompok dan membuat proyek sekaligus merangkap karena tidak semua terkadang berbagai metode yang kita lakukan tidak semata-mata siswa dapat memahami tersebut. Jadi kita sebagai guru dapat memodifikasi model-model metode-metode tersebut, Bu. Iya, jadi dalam sintaksnya di di modul ajar itu telah diterangkan secara rinci ya, Pak. Ya, Bu. Ya, baik. Eh, apa sih prinsip pembelajaran? Prinsip Prinsip-prinsip pembelajaran, pembelajaran. Kita kan prinsip, sebagai guru membelajarkan siswa. Terus punya prinsip dong. ya betul, Bu, punya prinsip, Bu. Ya, apa saja prinsipnya, Pak? Eh, Kalau prinsip pembelajaran itu biasanya kita referensi, kemudian prinsip konsentrasi dan prinsip kecakupan, Bu. Kecakupan untuk semua materinya, Bu. Iya, jadi selain itu kita juga harus sebagai guru, insya Allah kandidat guru PPG ya, guru profesional. Itu kita juga harus memperhatikan gini, baik kita guru atau dosen pun harus perhatikan perhatian kita ke siswa, kemudian motivasi. Kadang kita kejar materi aja tanpa memperhatikan dan memotivasi siswa. Ya, betul. Pokoknya materi sampai. Jadi sampai. Jam ini materinya nih, jam ini materinya minggu kedua ini nih. Kita Hmm, tidak memperhatikan, tidak memberikan perhatian pada siswa, tidak memotivasi siswa. Padahal perhatian itu memegang peranan penting dalam kegiatan pembelajaran, supaya kegiatan pembelajaran itu dapat berlangsung. Yang kedua, prinsip kedua, keaktifan. Bagaimana kita nggak usah nyalahin itu introspeksi ke diri kita. Bagaimana keaktifan siswa selama kita proses pembelajaran yang berlangsung. Kemudian apakah siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian pengulangan, apa kita ada memberikan materi pengulangan supaya dia mengingat-ingat kembali. Jadi sampai materi yang kita sampaikan. Kemudian betul. tidak ada membeda-bedakan individual. Terkadang siswa berkecil hati, oh ini Bapak ini hanya tertuju ke sini saja. Nah, seperti itu yang prinsip-prinsip yang harus di itu. Strategi juga, tadi prinsip strategi juga harus berorientasi pada tujuan, ya Pak. Baik, Pak, apa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru? Apa saja? Ya, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu pertama, guru harus dapat eh, mengembangkan metode-metode pembelajaran, Bu, model-model pembelajaran. Kemudian kompetensi kedua yang harus dimiliki seorang guru profesional, guru harus dapat mengembangkan atau memotivasi dalam proses pembelajaran itu agar siswa mempunyai minat untuk belajar. Karena minat belajar siswa itu sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Ketika minatnya siswa kurang dalam proses pembelajaran, maka proses pembelajaran seorang guru harus dapat eh, mencari cara agar siswa tersebut eh, minat belajarnya bertambah atau semakin kuat, Bu. Kemudian guru harus memahami teknologi karena dunia di era digital ini teknologi sebagai guru
harus jangan sampai ketinggalan teknologi, harus mengikuti perkembangan zaman, Bu. Dan itu, Bu, kompetensi yang harus dimiliki guru, Bu, Iya, sebagian. baik. Secara garis besar, kompetensi pedagogik itu apa definisi kompetensi pedagogik? Ya, definisi pedagogik itu kompetensi yang dimiliki oleh guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa, Bu. Apa itu? Ya, kalau macam-macamnya seperti behavioristik, cognitive listening, kemudian konstruktivisme, humanistik, dan sosial kognitif, Bu. Oke, itu Kalau teori. kompetensi profesional, Profit, kompetensi profesional itu kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, Bu. iya. Kalau kompetensi profesional, jadi kemampuan guru itu dalam menguasai materi dan Materi, profesionalnya, ya, Bu. penguasaan materi pelajaran secara luas, mendalam, kemudian penguasaan terhadap kurikulum tadi, kurikulum kita kan kurikulum merdeka sama substansi keilmuan, ya. Ya, Bu. Satu lagi terakhir, penilaian yang Bapak lakukan seperti apa? P5 apa? Proyek P5-nya? Ya, kalau untuk proyek P5, kalau di sekolah kami, Bu, ya, Bu, ya. Iya. Ya, kalau di sekolah kami, Bu, sekarang kemarin sudah melaksanakan eh, pengenalan jati diri, Bu. Kemudian, Mm-mm. kemudian eh, pemilihan OSIS, demokrasi, Bu. Nah, kalau untuk proyek P5, kalau di sekolah kami itu sistemnya sistem apa, Bu? Sistem kelompok, Bu. Bagi kelompok untuk eh, penyelesaian di proyek P5-nya, Bu. Pertama, siswa mengenal jati diri siswa dulu untuk modul kebekerjaan gitu, Bu. Proyek Hmm. kebekerjaan. Seperti itu, Baik. Bu. Mungkin oh ya, satu lagi. Sintaks tadi PBL ya, modal ya. Ya, PBL, Bu. Untuk materi apa? Al-Khairin? Materi tentang meningkatkan kompetensi. Materi lupa. Materi tentang, Materi. bentar, Bu. Meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, Bu. Ah, tuh. Iya, Bu. Apa itu capaian pembelajarannya? Nah, untuk capaian pembelajarannya, siswa dapat mengetahui tentang eh, proses kompetensi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Kemudian siswa dapat memahami tentang Quran surat Al-Maidah tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Seperti itu, Bu. Baik. Sistem penilaiannya? Untuk sistem penilaian, kita sistem penilaian bisa berbentuk proyek, lisan, bisa berbentuk tulisan, Bu. Kalau untuk Dalam penilaian modul ajar. dalam modul ajar, Bu, ya. Iya, LKPD, Bu. Lembar LKPD. dan kerja siswa, Bu. Iya, apa yang dinilai? Pertama, untuk dinilai, kalau dari kami itu kan, kalau di pertama itu Quran Kognitifnya? hadis. Jadi, Iya. tata baca siswa dalam membaca ayat Al-Quran, kemudian pelafasannya, kemudian ketika dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana siswa dapat berkompetisi, dan siswa dapat menganalisis, Bu. Menganalisis kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian siswa dapat membuat, kalau dalam proyek itu kerja kelompok gitu, Bu. Baik. Cukup untuk saya persilakan Bu Hoiriah. Oke, terima kasih Ibu. Luar biasa Pak Al-Akhirin. Waduh, Jiwa amin. mudanya berkobar, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Pak Al-Akhirin. SMK Yadika ya Pak ya.
Oke. Kelas berapa, Pak? Saya kalau ngajar kelas 11, kelas 12, Bu. Untuk materi yang Bapak pakai pada LMS ini kelas berapa, Pak? Kelas 10, Bu. Kelas 10. Tapi ngajar kelas 11 12, Pak. Ya, Bu, saya kalau di Yadika saya ngajar kelas 11 juga, ngajar kelas 12 juga. Tapi untuk di modul ajar saya menggunakan kelas 10. Oke. Ya, mohon maaf ya Pak, di sini agak sedikit berisik karena sudah jam istirahat, jadi mohon dimaklumi ya. Oke, ini kelas 10 materinya apa Pak? Kalau untuk kelas 10 materinya itu kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, Bu. Kalau di bab pertama, bab kedua tentang makna beriman, Bu, soabul iman. Oke Pak. Untuk apa namanya berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, Pak. Kebetulan saya juga ngajar SMA ya Pak ya. Saya di SMA 1 Kota Jambi Pak. Nah gini, Bapak sudah baca CP terbaru nggak Pak untuk kurikulum Merdeka? Versi terbaru yang sekarang, Bu, ya. Iya, kita ada pembaharuan CP Pak, beda antara CP 2022 sama 2024. Itu untuk semua jenjang, mulai dari fase SD, dari SD sampai SMA fase F ya Pak ya. Nah, untuk pendidikan agama Islam, khususnya kelas 10, 11, 12, itu ada sedikit perubahan Pak. Materi pendidikan agama Islam pada kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ya Pak ya. Nah, di sini siswa hanya dituntut untuk memahami kompetisi dalam kebaikan, Pak. Tidak lagi materi etos kerja. Ya, Pak ya. Itu perubahan CP yang terbaru, Pak, yang 2024. Nah, Bapak setelah mengetahui CP baru Bapak mengembangkan materi ajar, ATP, gitu kan Bapak menyusun tujuan pembelajaran, ya kan Pak ya. Nah, dari modul tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya Bapak? Kalau dari modul, tujuan yang ingin saya capai adalah peserta didik dapat memahami atau menganalisis pertama tentang ayat Al-Quran, Bu, tentang kompetensi dalam kebaikan. Kemudian, siswa dapat menganalisis tentang kompetensi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Tuh, Bu. Oke, ngomong-ngomong ayat Al-Quran Pak, ini ada dalilnya. Pak, kenapa kita harus diperintahkan untuk berkompetisi dalam kebaikan? Ya, dalilnya apa Pak? Dalilnya itu kalau singkat itu fastabikul khairat, Bu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu, Bu. Bapak ingat dalilnya ayat berapa? Quran surah apa? Waduh, lupa tuh, Bu. Tentang Quran surah Al-Maidah ayat 48, Bu. Oke. Sebelumnya Pak, sudah dikasih info belum kalau salah satu dari komprehensif ini Bapak akan dicek bacaan Al-Qur'annya? Iya, betul, Bu. Sudah diinfoin belum Pak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah diinfoin berarti Bapak sudah menyiapkan Al-Qur'an ya Pak ya? Ya, Bu. Sudah nyiapkan Al-Qur'an? Sudah, Bu. Sudah, oke. Coba Bapak cari ayat yang berhubungan dengan materi yang Bapak sampaikan. Oke, bentar, Bu. Quran surah Al-Maidah. Quran Al-Baqarah.
Ketemu, Pak? Bu. Telepon. Iya, Bu. Ketemu, Sudah Bu. ketemu, Pak? Sudah, Bu. Oke. Tadi berhubung Ibu Reni belum mengecek bacaannya, saya izin Ibu ya, saya cek ya Bu ya. Oke, silakan Bapak baca ayat yang berkaitan dengan materi yang akan Bapak ajarkan. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir Nanti kalau rajim. saya bilang stop, stop aja ya Pak ya. Oke, baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wal muhaiminan alaihi fahkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq bikulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an Oke, wa stop Pak. ma kuntum fihi tahtalifun. Oke, Sadaqallahul azim. Oke, terima kasih Bapak. Nah, sekarang Al-Qur'annya tolong ditutup Pak. Boleh Bapak tulis sedikit dari dalil yang telah Bapak baca. Potongan saja Pak, sedikit. Tentang apa Ibu ya? Yang barusan Bapak baca Pak. Bingung pula, Bu. Atau saya baca ayat ya. Oh, boleh, Bu. Oke. Oke Pak ya, saya baca ayat ya. Iya, Bu. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Terbu. Dah, Bu. Oke, kalau sudah coba tampilkan di layar Pak, saya ingin melihat. Oke, fastabiqul khairat. Oke, sedikit perbaikan Pak. Boleh, Bu. Fastabiqul khairat itu pakai kof Pak, bukan K. Oh iya, Bu. Oke, kan berlebih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Macet ya? Iya, Bu. Halo? Halo? Iya, Bu. Halo Pak? Macet ibunya, Bu. Ibunya macet, Bu. Ya, halo Pak. Iya, Bu. Sudah, Bu. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Sudah bisa, Bu. Oke, materi yang Bapak terapkan adalah Fastabiqul khairat ya Pak, berkompetisi dalam kebaikan untuk materi kelas 10. Tadi salah satu tujuannya adalah siswa dapat memahami ayat Al-Qur'an tentang Fastabiqul khairat. Iya, Bu. Ibunya keluar, Bu. Mohon maaf, Bu Reni, Ibu apanya keluar, Bu Khairianya, Bu? Sinyal beliau muncul lagi. Lagi sinyalnya mungkin, Bu. Kondisi di sekolah mungkin, ya.
Oke, mohon maaf Bapak, saya ke pental. Materinya tadi berkompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat ya Pak ya. Nah, salah satu tujuannya adalah siswa dapat memahami ayat Al-Quran serta hadis terkait. Nah, Ya, untuk mengukur siswa paham atau tidaknya dalam materi ini bagaimana Pak? ya. Untuk mengukur siswa Apa yang paham, Bapak lakukan? ya, saya melakukan evaluasi, Bu. Evaluasi dalam proses pembelajaran, melihat sebatas mana kemampuan siswa untuk memahami materi yang telah disampaikan, agar ketika sudah melakukan evaluasi, kita sudah tahu, Bu, sebatas mana kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah kita ajarkan, Bu. Oke, baik. Uh, halo, Ya, Bu. halo Pak. Ya, Bu. Bisa dengar suara saya dengan jelas Pak? Ya, Bu. Oke, jadi dengan menerapkan asesmen ya Pak ya, asesmen pembelajaran. Oke, Bapak menggunakan mode pembelajaran PBL ya Pak ya. Ya, Bu. Di sini salah satunya ada pembelajaran kolaboratif ya. Nah, di sini unsur kolaboratif yang seperti apa yang akan Bapak terapkan di dalam kelas nanti? Ya, unsur kolaboratif itu kita memadukan antara atau berkolaborasi dengan siswa, baik itu dalam metode pembelajaran atau proses pembelajaran itu bisa berkolaborasi dengan tujuan pembelajarannya, dengan siswanya, kemudian berkolaborasi dalam proses pemahaman pembelajarannya, Bu. Itu, Bu, mungkin kolaboratifnya, Bu. Suaranya belum ada tuh, Bu. Di sini Bapak membagikan siswa dalam beberapa kelompok atau tidak, Pak? Iya, Bu. Membagi siswa berapa kelompok, Bu? Oke, baik. Materi berkompetisi dalam kebaikan. Di sini ada materi yang ada unsur faktualnya, Pak. Faktual itu adalah pendekatan di mana materi pembelajaran itu dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana Bapak membagikan materi itu? Ya, untuk membagikan materi dengan kompetisi dalam kebaikan pada relevan dalam kehidupan sehari-hari, saya menggunakan memberikan contoh-contoh kiat-kiat anak untuk sukses, kiat-kiat anak untuk berkompetisi, karena di era sekarang ini saya menyampaikan kepada anak untuk berkompetisi itu penting. Kemudian berkompetisi yang diharapkan, ya kompetisinya dalam kebaikan, Bu, jangan dalam keburukan. Ketika anak sudah berkompetisi dalam kebaikan, harapannya saya juga menyampaikan kepada anak apa yang mereka dapat dari kompetisi tersebut menjadikan hasil yang maksimal bagi proses pembelajaran mereka, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Oke, baik Pak. Berarti membuat membagikan materi contoh dalam contoh kehidupan sehari-hari. Contohnya dibagikan ada orang sukses. Nah, itu contohnya. Jadi harus berkompetisi dalam kebaikan. Oke, baik. Oke. Untuk teknologi ada namanya TPACK ya Pak ya dalam modul pembelajaran. Nah, teknologi yang Bapak gunakan di sini teknologi yang seperti apa? Ya, teknologi yang saya pakai dalam proses pembelajaran biasanya kita menggunakan internet dan juga media-media kita bisa seperti Quizizz, kemudian Google Form. Kalau di sekarang saya menggunakan Quizizz, Bu. Karena
kita bisa evaluasi sebatas mana siswa mampu menerap materi yang telah kita ajarkan. Kemudian bisa juga menggunakan word wall, juga bisa Bu dalam bermain sambil belajar Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Tadi ngomong-ngomong setelah melakukan evaluasi, apakah ketika seluruh siswa sudah melaksanakan evaluasi, nanti ada pasti siswa yang belum mencapai Betul. apa yang Bapak inginkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, langkah apa yang akan Bapak lakukan setelah itu? Ya, untuk langkah ketika siswa ada beberapa siswa yang tidak dapat dalam atau belum mampu untuk menerima pembelajaran setelah melakukan evaluasi, saya melakukan LKPD Bu, lembar kerja siswa, saya berikan kepada siswa tersebut untuk memahami. Setelah itu saya memberikan pendalaman kepada siswa-siswa yang belum mampu untuk memahami pembelajaran yang telah diajarkan. Kemudian setelah itu berikan pemahaman, kalau dalam proses ujian kan kita adanya remedial Bu. Nah, siswa yang kurang mampu kita remedialkan. Nah, itu bisa juga dipakai Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik. Kira-kira setelah dilakukan remedial, misal kalau kesalahan itu terjadi ada pada Bapak, misalnya ternyata ada kesalahan dalam penyampaian atau gaya belajar Bapak yang tidak diminati oleh siswa atau materinya tidak menarik atau bagaimana, itu kesalahan yang terjadi ada pada Bapak. Nah, Iya, apa Bu. yang akan Bapak lakukan? Ya, itu ketika saya sudah menyampaikan materi, saya sudah memakai model pembelajaran, sudah menggunakan TPACK. Ketika materi yang saya ajarkan itu adanya kesalahannya pada saya dalam proses penyampaian mungkin terlalu cepat, dalam penyampaian mungkin agak berbelit-belit mungkin Bu, seperti itu dalam proses pembelajaran, ya saya akan evaluasi diri Bu, evaluasi diri dan mungkin saya akan langsung tanya kepada siswa setelah dalam proses pembelajaran apa kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran seperti itu Bu. Kita dapat menjadi evaluasi diri kita Bu untuk perubahan yang baik. Oke, baik. Itu namanya refleksi ya Pak ya, melakukan refleksi pada guru maupun siswa. Nah, dari masalah ini bisa dijadikan nanti PTK Pak. Jadi pada model pembelajaran ini mungkin siswa kurang menarik. Nah, coba pakai model pembelajaran yang lain. Nah, itu bisa dijadikan PTK Pak ya. Oke, siap Bu. Ya, itu saja dari saya Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Tetap semangat. Sebentar lagi selesai. Saya yakin Bapak bisa mendapat gelar guru profesional. Amin ya robbal alamin. Oke, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas Bapak ya Pak ya. Oke, itu saja Ibu. Baik, terima kasih Bu Hoiriah. Selanjutnya Pak Akhirin. Ya Bu. Minum dulu. Kami tidak menakuti. Aman Bu, aman. Baik, Bapak cukup mungkin untuk komprehensif Bapak kita lanjut. Bapak tolong masukkan Ibu Siti Agustiana ya. Oke Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Saya stop Ya, recordnya Bu. terima kasih. Ya, sama-sama.